Oke, halo guys and welcome back to my channel Kiranime. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Jane to Yusa no Party wa Ode Sorita The Henkyu de Slow Life. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter yang ke-8, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter 7. Nah, buat kalian yang mau lihat dari awal bisa aja cek di playlist ya kalau mau lihat dari chapter yang pertama, guys. Nah, di sini kita bakal bahas terus ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan light novel anime Shin no Nakama Jane to Yusa untuk chapter yang ke-8. Nah, oke, di sini untuk chapter 8 dengan judul Pahlawan Lead Ingin Membantu. Ini dia. Tanpa aku sadari, matahari sudah mulai tenggelam. Sebentar lagi langit kota Sultan akan diwarnai merah senja. Kami sudah mengobrol cukup lama sampai lupa waktu. Red, ada apa? Lead menatap ke arahku. Bolehkah aku bekerja di apotekmu? Dengan refleks aku membalasnya. Apotek Red dan Lead. Bagaimana menurutmu dengan nama itu? Wah, tunggu sebentar. Kau kan satu dari petualang rank B di kota Sultan. Kenapa malah mau bekerja di apotekku? Nah, jadi si Rit ini salah satu petualang rank B ya. Yang satunya ada Albert. Aku akan berhenti menjadi petualang dan akan bekerja bersamamu. Tidak. Tunggu sebentar. Apa yang Lit bicarakan? Dia ingin bekerja bersamaku di toko yang sepi pelanggan dari pagi sampai sore hari. Kau lihat kan, tokoku ini masih baru dan masih belum berkembang, jadi aku belum mampu untuk mempekerjakan karyawan. Kalau begitu, siapa yang akan menjaga toko saat kau pergi? Kalau kau menutup tokomu, itu akan membuang-buang waktu untuk tokomu berkembang. Ya, itu memang benar, tapi pertama-tama pelanggan. Pelanggan atau bukan, tokomu ini baru saja buka. Tokomu pasti akan berkembang mulai sekarang. Biarkan aku melihat ruangan tokomu sebentar. Baiklah. Lid mulai berjalan menuju toko dengan wajah yang penasaran. Satu meja, rak di kedua sisi. Sederhana. Rak tersebut digunakan untuk meletakkan tanaman herbal biasa. Tanaman herbal yang langka harus disimpan dengan baik. Tokomu cukup luas. Kau mungkin dapat menambah sekitar 2 apoteker lagi. Mungkin membutuhkan banyak uang, jadi aku tidak sanggup melakukannya. Ada dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan ruang tamu yang kita tempati sebelumnya. Ini tempat yang sempurna. Benarkah? Red bergumam pada dirinya sendiri sambil menganggukkan kepala. Aku pun mendengarkannya dengan seksama, sepertinya dia sedang menilainya. Dengan tingkat ekonomi di Sultan dan kemampuan Red, pendapatanmu per bulan dikurangi biaya pengeluaran, biaya perawatan, pajak, jadi seharusnya pendapatanmu sekitar 180 peril. Apa? Cuma segitu? Hanya 2 hari memanen tanaman herbal dan menjualnya ke guild petualang akan memberiku sekitar 100 peril. Mendengar bahwa pendapatanku per bulan hanya sekitar 180 peril. Aduh, yang benar saja. Yang benar, aku memanen tanaman herbal sendirian, jadi tidak ada biaya pengeluaran. Kau tahu, tanaman herbal memang tidak menghabiskan banyak biaya. Tidak seperti guild yang menjual ke apotek. Jika kau menjualnya ke para pelanggan atau dokter, itu akan memakan waktu banyak sebelum tanaman herbal milikmu habis terjual. Mungkin kau bisa hemat kalau memanen tanaman herbal sebulan sekali. Apa sesulit itukah berbisnis? Pada awalnya Red bekerja sebagai ksatria, kemudian menjadi seorang petualang bersama pahlawan. Mungkin kau lupa beberapa pendapatan pada saat itu, tetapi pendapatan bulanan orang biasa mungkin sekitar 30 peril. Ya, aku tahu, tetapi apotek akan dianggap sukses jika menghasilkan laba sebanyak 150 peril sebulan, kurang dari 180 peril yang aku asumsikan tadi. Mungkin kita bisa melakukannya. Caranya kita harus mempromosikan toko ini ke khalayak ramai dan menunjukkan keunggulan tokomu. Biasanya guild petualang menjual tanaman herbal mereka kepada apoteker dan para pedagang dengan harga tinggi. Aku juga sempat ingin melakukan itu, tetapi sulit bagiku dibandingkan dengan guild petualang yang mempunyai koneksi. Untuk bisnis perseorangan seperti diriku ini, bahkan dengan persediaan yang banyak, itu pasti akan memakan waktu banyak untuk habis terjual.
Aku pikir akan gampang setelah aku membuka apotek. Sebenarnya aku terlalu berharap banyak. Tetapi apa benar hanya sekitar 30 peril sudah cukup untuk biaya hidup? Seperti yang Reed sebutkan sebelumnya, aku dengan cepat menjadi kesatria hingga aku sampai dipromosikan menjadi wakil kapten Odo Kesatria Bahamut. Waktu itu pendapatan bulananku adalah 3000 peril. Wow, berbeda jauh ya guys. Aku hidup layaknya seorang bangsawan kelas atas. Aku tinggal di komplek perumahan istana kekaisaran. Bahkan aku juga mempunyai seorang maid. Maid itu seorang pelayan ya guys. Selama petualanganku bersama Ruti, pendapatan kami puluhan ribu. Kami mendapatkannya dari pertempuran melawan pasukan Raja Iblis serta menjarah harta di dungeon bawah tanah, sehingga kami mendapat item-item yang luar biasa banyak. Dungeon itu merupakan tempat atau labirin yang berisi monster dan juga harta karun. Dan pengeluaran kami begitu sedikit, sedangkan pemasukan kami begitu banyak. Mungkin aku sudah tak begitu tertarik dengan uang. Oh begitu, aku terkejut kalau kau memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi. Tentu sajalah, aku kan seorang putri yang rajin belajar. Kau tahu, aku ini sudah pernah menjaga toko loh. Aku juga mendapat pengetahuan lebih tentang pengelolaan toko dari pemilik toko, ujar Reed sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Tindakannya mengingatkan diriku pada Reed yang pantang menyerah saat pertama kali bertemu dengannya. Tanpa sengaja aku tertawa. Aku sangat bagus bila kau mempunyai tanaman herbal yang masih belum dimiliki orang lain. Mungkin kau bisa membuat racikan baru. Aku mungkin punya beberapa buku untuk referensi. Benarkah? Membuat sebuah resep obat tidak selalu bergantung pada skill. Sebuah resep itu murni dibuat dengan pengetahuan dan keterampilan saat pembuatannya. Meskipun kalian menciptakan sebuah resep yang berguna, tetapi keterampilan dalam pembuatannya yang tak sesuai, maka resep tersebut menjadi sia-sia belaka. Pada umumnya, seseorang biasanya tidak langsung membuat sebuah resep, kecuali jika orang tersebut pemegang perlindungan ilahi, kimiawan, atau apoteker. Karena aku tidak mempunyai skill unik, menjadikanku harus belajar. Selama berpetualang, aku menemukan banyak literatur yang membuat tentang pengetahuan elf masa sekarang, masa lalu, dan prasejarah. Aku juga meyakinkan diri sendiri bahwa aku juga tak kalah dengan kimiawan atau sejenisnya dalam hal pengetahuan. Aku tidak bisa sembarang membicarakannya karena nanti pasti akan membuatku kerepotan. Kurasa aku menyimpannya di gudang. Meskipun pengetahuanku luas, ini masih belum bisa mengubah fakta bahwa resep yang kubuat terbatas. Bahkan para elf kuno tak akan melakukan penelitian tentang resep obat tanpa keterampilan yang cukup. Dengan demikian, resep yang kubuat lumayan orisinal. Aku menggunakan pengetahuan dan menggabungkan dengan skill umum dengan dasar-dasarnya yang sudah kukuasai. Reed dan aku menuju ke gudang. Ramuan orisinal yang dibuat di kota Sultan adalah ini, ujarku sambil mengambil ramuan berwarna abu-abu dan pil kecil seukuran jari kelingking. Apa nama ramuan tersebut? Aku menyebutnya dengan nama Multiplying Potion atau ramuan pengganda ya. Multiplying Potion? Yap. Jika kau mencampurnya dengan Magic Potion dalam perbandingan 5:1, Tara kamu berhasil mendapatkan 5 Magic Potion. Ramuan sihir ya, atau Magic Potion. Magic Potion terbuat dari white berry dan terkandung sihir di dalamnya. White berry mempunyai peran untuk mempercepat dalam pembuatan Magic Potion. White berry tidak mempunyai efek negatif kepada tubuh manusia. Dengan mengekstraksi white berry dan menggunakannya dalam perbandingan yang sesuai, serta diberikan sihir yang diinginkan ke dalamnya. Meminum Magic Potion akan memperoleh efek sihir yang ada di dalamnya. Karena efeknya terbatas, sihir yang biasanya digunakan adalah sihir penyembuhan dan sihir penguatan. Meskipun kau membuat Magic Potion dengan menaruh sihir penyerangan ke dalamnya, itu tak akan memberikan efek lebih kecuali kau membuat lawan meminumnya. Harga Magic Potion sangatlah mahal dibandingkan dengan sihir penyembuhan tingkat 1 atau Cure Potion ya, dapat ditemukan di kota manapun dengan harga 50 peril. Cure Potion itu ramuan penyembuh guys. Para petualang, tentara bayaran atau tentara kelas bawah akan membelinya untuk digunakan di saat-saat mereka sedang dalam keadaan bahaya. Para petualang dengan rank C dan di atasnya sudah bisa meminumnya setiap selesai bertarung melawan musuh yang kuat. Biaya bahan untuk pembuatan Multiplying Potion sekitar 5 peril. Jika kita menjualnya ke pasaran, kira-kira kita bisa mendapat
penghasilan 4 kali lipat atau sekitar 20 peril. Jika kita membuat extract pure potion dengan harga pasaran 750 peril, maka itu seharusnya bisa terjual. Tapi Reed memegang multiplying potion dengan tatapan cemberut. Ini akan menjadi inovasi baru untuk bisnisku. Selama petualanganku saat masih di Hero Party, aku bisa menggandakan extract pure potion dan magic power potion. Ares selalu menggunakannya. Ini tidak bisa dijual. Tidak mungkin. Kenapa? Aku menurunkan bahu. Padahal aku sudah berharap banyak pada benda ini. Tetapi kenapa tidak bisa? Apa ramuan ini sangat buruk? Itu nanti akan menyebabkan masalah yang nantinya akan menimbulkan gebrakan keras pada harga penjualan ramuan, karena pembelian akan menjadi 5 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tapi kan hanya aku seorang yang mampu membuatnya, jadi seharusnya tidak apa-apa. Keberadaan ramuan ini saja merupakan masalah besar. Sekali ini masuk ke pasaran, guild petualang, guild pedagang, guild penyihir, gereja suci, bahkan guild pencuri, mereka pasti takkan tinggal diam. Jadi ini ramuannya berbahaya, guys. Aku ingin ketawa, tetapi setelah melihat ekspresi Reed yang serius membuatku mengurungkannya. Tapi ini cuma ramuan, ini bukan magic item yang melampaui harga 10.000 peril. Magic item itu berbeda, mereka itu barang yang sudah dipesan, sedangkan ini sebuah ramuan yang murah dan siapapun pasti dapat menjualnya, serta akan menimbulkan ketimbangan ekonomi. Reed yang tadinya menatapku dengan gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Hahaha, sekarang dia malah tertawa keras sambil menepuk bahuku. Wah, aku benar-benar dipermainkan. Maaf, tapi aku merasa lega. Lega? Ini anak habis kesambat apa dah? Di mataku, kau ini memanglah orang yang sangat hebat. Selalu bersikap tenang dan mampu melakukan segala hal. Kamu bahkan mampu bertarung melawan pasukan Raja Iblis dengan sangat tenang. Saat aku akan menjemput ajal, kau muncul seperti kilat dan menyelamatkanku. Aku merasa ada jarak di antara kita. Kau terlalu melebih-lebihkan. Tidak, Red. Kau tuh orang yang mengesankan, hanya membutuhkan koneksi yang tepat untuk memperkenalkan ramuan ini kepada dunia. Kau pasti akan menyelamatkan banyak orang dan berkontribusi dalam pertempuran melawan Raja Iblis. Hingga sampai sekarang aku masih belum mengetahui kekurangan atau kelemahanmu. Reed tertawa sampai-sampai meneteskan air mata. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seperti itu citraku di mata Reed. Ketika pertama kali bertemu, kemampuan bertarungku sudah lemah daripada rekan-rekanku. Bahkan setelah menyelamatkan Reed, aku dimarahi habis-habisan oleh Ares dan Danan karena ceroboh maju lebih dulu tanpa mengikuti rencana. Apa kau kecewa? Tidak, aku bahkan saat ingin bersama denganmu mulai dari sekarang. Reed sudah berhenti tertawa dan dia mengangkat bandana untuk menutupi mulutnya serta mengalihkan pandangan. Telinganya memerah, aku juga ikut memalingkan wajah dan berkata sambil menggaruk-garuk kepala. Oh ya, kukira akan sulit untuk menjalankan bisnis sendirian. Itu benar, aku akan mengatakannya. Aku sangat senang dia begitu baik padaku. Aku yakin Reed menganggapku sebagai temannya semenjak aku menjadi Gideon. Menurutku tidak diakui sebagai seorang rekan, diusir dari party, mendapat kebaikan dari Reed membuatku merasa bahwa berpetualang mengikuti di belakang punggung orang lain menjadi beban dan halangan tidaklah berarti apa-apa. Tapi kebaikan hati Reed, aku tidak keberatan kalau hanya datang saat memiliki waktu luang. Aku tidak bisa membayar dalam jumlah besar untuk gajimu, tapi aku sangat senang bisa mendapatkan bantuanmu. Kali ini Reed tidak menutupi mulutnya dengan bandana. Reed sekarang menunjukkan senyuman lebar dan juga manis. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan light novel chapter 8 untuk anime Shin no Nakama Journey to Yusa. Next kita bakal kelanjutannya, jadi jangan lupa subscribe. Oke, bye bye.